Mana mungkin kalau aku cerita mungkin gak cukup 1 hari aku cerita karena panjang sekali. Tapi intinya adalah aku mengalami satu perjalanan hidup yang cukup menarik lah buat aku lewatin. Dan sebenarnya aku kalau cerita ini tuh sedih sih, nggak mau terlalu dalam. Tapi yang jelas bahwa apa yang terjadi itu memang luar biasa sih. Seperti aku percaya bahwa takdir Tuhan tuh bisa merubah keadaan seseorang dengan sekejap. Yang sorenya aku masih melihat mobilku ada 5, tiba-tiba besoknya aku pergi ke rumah tante. Sampai detik ini aku udah nggak kembali ke rumah yang aku tinggal gitu. Jadi dan aku masih survive sampai sekarang. Dari kejadian itu yang aku tidak akan pernah berpikir bahwa aku bisa hidup susah, tidur di tempat yang begitu sempit, makan menunggu, ternyata dalam sekejap itu bisa hilang gone. Jadi buat aku pembelajarannya adalah sekarang aku ngejalanin semuanya ikhlas, karena aku sudah pernah mengalami yang namanya betul-betul kun fayakun disulap ya. Karena nggak ada, kalau orang terjun payung tuh aku ibaratnya pakai payung ya. Kalau ini benar-benar hari ini siang, ibarat hari ini di dunia ini, besok aku masuk pintu udah di dunia lain gitu. Jadi itu pelajaran yang paling penting yang aku ambil gitu. Ya mungkin masih banyak yang lebih susah dari aku, tapi buat aku yang terbiasa hidup di atas awan gitu ya, tiba-tiba harus menjalani ini buat aku dan almarhum mama dan papa bukan sesuatu yang mudah itu sih. Aku cuma mau semuanya baik, dalam arti kata bisa berkarya lagi. Ini juga lagi cari kesempatan, lagi cari ya mudah-mudahan ada rezekinya, pengen bisa nyanyi lagi, pengen bisa bekerja lagi, pengen bikin mama bangga, itu aja. Jadi apa ya, karena mama sebelum meninggal cuma bilang sama aku, Mas, mama kapan kamu nyanyi lagi, kapan tampil di TV lagi. Tapi kan buat aku semua itu juga tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Aku bilang insya Allah Ma, mudah-mudahan aku masih bisa diterima di industri, masih bisa nyanyi lagi, masih bisa dipercaya untuk ya apapun yang kerjaannya aku dapat terutama di dunia entertain. Tapi aku juga nggak menutup kemungkinan kerjaan-kerjaan di luar entertain juga. Intinya apapun yang rezeki yang datang aku syukuri. Tapi sekali lagi aku tekankan di sini, aku tidak menerima donasi. Aku nggak menerima donasi, aku tidak menerima bantuan transferan, enggak. Tapi kalau aku dikasih kerjaan aku mau. Setelah pengakuan Kiki Kanu menjadi sorotan publik, pencipta lagu Kau Yang Memilih Aku itu akhirnya mengaku jika selama bertahun-tahun lalu dirinya diterpa badai permasalahan yang cukup pilu, di mana ia harus kehilangan semua harta kekayaannya dalam waktu sekejap mata. Sontak kondisi tersebut pun langsung membuat Ressa Herlambang merasa sangat sedih dan terpuruk. Bagaimana tidak, sebelum masa kejayaannya berakhir, Ressa selalu hidup di tengah kemewahan dengan harta yang berlimpah ruah. Kendati merasa malu atas realita kehidupannya setelah mengalami kebangkrutan, Ressa mengaku jika selama ini dirinya sengaja merahasiakan kisah mirisnya tersebut. Lantas, seperti apakah pengakuan Ressa Herlambang terkait kesengsaraan yang dialaminya kala itu? Dan bagaimanakah Ressa menyikapi realita kehidupannya saat ini? Sebenarnya sampai detik ini masih berjuang. Cuman keadaan semua sudah lebih baik. Beberapa tahun belakang ini jauh lebih baik, sangat jauh. Cuma memang aku hanya ingin di berita ini aku nggak mau seolah-olah udah lama nggak keluar cari sensasi atau cari berita sedih. Hanya sekedar sharing tentang pengalaman yang aku lewatin selama ini yang banyak orang nggak tahu. Cuma pokoknya 2009 sampai 2010 tuh aku benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya, sampai kayak orang disulap lah. Jadi aku bisnis keluarga mengalami down yang sangat luar biasa. Terus di situ kehidupan aku drastis berubah 180 derajat banget. Dan banyak hal yang dilaluin sama aku, sama almarhum mama dan papa ya. Sampai akhirnya mama sakit
dan meninggal di 30 Agustus kemarin. Ya turun naik, kita sampai susah makan, sampai kita nggak tahu harta kita kemana. Mungkin kalau aku cerita mungkin nggak cukup 1 hari aku cerita karena panjang sekali. Tapi intinya adalah aku mengalami satu perjalanan hidup yang cukup menarik lah buat aku lewatin. Dan sebenarnya aku kalau cerita ini tuh sedih sih, nggak mau terlalu dalam. Tapi yang jelas bahwa apa yang terjadi itu memang luar biasa sih. Seperti aku percaya bahwa takdir Tuhan tuh bisa merubah keadaan seseorang dengan sekejap. Yang sorenya aku masih melihat mobilku ada 5, tiba-tiba besoknya aku pergi ke rumah tante. Sampai detik ini aku udah nggak kembali ke rumah yang aku tinggal gitu. Jadi dan aku masih survive sampai sekarang. Dari kejadian itu yang aku tidak akan pernah berpikir bahwa aku bisa hidup susah, tidur di tempat yang begitu sempit, makan menunggu, ternyata dalam sekejap itu bisa hilang gone. Jadi buat aku pembelajarannya adalah sekarang aku ngejalanin semuanya ikhlas karena aku sudah pernah mengalami yang namanya betul-betul kun fayakun disulap ya. Karena nggak ada, kalau orang terjun payung tuh aku ibaratnya pakai payung ya. Kalau ini benar-benar hari ini siang, ibarat hari ini di dunia ini, besok aku masuk pintu udah di dunia lain gitu. Jadi itu pelajaran yang paling penting yang aku ambil gitu. Ya mungkin masih banyak yang lebih susah dari aku, tapi buat aku yang terbiasa hidup di atas awan gitu ya, tiba-tiba harus menjalani ini buat aku dan almarhum mama dan papa bukan sesuatu yang mudah gitu sih. Aku cuma mau semuanya baik, dalam arti kata bisa berkarya lagi. Ini juga lagi cari kesempatan, lagi cari ya mudah-mudahan ada rezekinya, pengen bisa nyanyi lagi, pengen bisa bekerja lagi, pengen bikin mama bangga, itu aja. Jadi apa ya, karena mama sebelum meninggal cuma bilang sama aku, Mas, mama kapan kamu nyanyi lagi, kapan tampil di TV lagi. Tapi kan buat aku semua itu juga tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Aku bilang insya Allah ma, mudah-mudahan aku masih bisa diterima di industri, masih bisa nyanyi lagi, masih bisa dipercaya untuk ya apapun yang kerjanya aku dapat terutama di dunia entertain. Tapi aku juga nggak menutup kemungkinan kerjaan-kerjaan di luar entertain juga. Intinya apapun yang rezeki yang datang aku syukuri. Tapi sekali lagi aku tekankan di sini, aku tidak menerima donasi. Aku nggak menerima donasi, aku tidak menerima bantuan transferan, enggak. Tapi kalau aku dikasih kerjaan aku mau.